Benny dan Anita telah berjalan cukup jauh dari tempat sebelumnya. Tak disangka kini mereka berada di dekat sebuah gua kecil yang gelap. Namun ini berarti keberuntungan. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat dan bersembunyi pada mulut gua. Di tempat itu setidaknya mungkin sedikit lebih aman daripada mereka harus berada di tempat terbuka. Setelah sebelumnya mereka mencari Ari dan Aini, namun hingga kejadian penyerangan oleh orang bertopeng itu, Aini dan Ari tak juga ditemukan. Bahkan tak ada sedikit pun jejak dan tanda-tanda mereka yang tertinggal. Benny dan Anita terdiam di mulut gua. Mereka tak percaya satu sama lain, namun di tangan Benny tetap menggenggam erat tangan Anita untuk menenangkannya. Hanya itu yang mampu dia lakukan untuk saat ini. Mungkin mereka tersesat, ujar Benny. Sengaja dia berkata seperti itu agar Anita bisa berpikir positif. Walaupun dia sendiri tak yakin Ari dan Aini saat ini selamat dan masih hidup tentunya. Di tempat seperti ini dan terpisah dari teman yang lain adalah sesuatu yang buruk baginya. Ben, kalau gua mati di sini, tolong sampein sama orang tua gua kalau gua sayang mereka ya. Terdengar dari kalimatnya, dapat dipastikan kalau Anita mulai putus asa dengan apa yang mereka alami. Lo gak boleh ngomong gitu tak. Gua bakalan jagain lo. Gimana pun caranya lo harus selamat, karena gua sayang lo tak. Benny memeluk kekasihnya itu dengan erat, berusaha memberi kekuatan dan keyakinan untuk bisa melewati apa yang terjadi saat ini. Gua bakal ngelindungin lo sampai mati tak, usapnya. Hari telah sore, bahkan menjelang malam kembali. Mereka memutuskan untuk bermalam di gua itu dengan berbekal pencahayaan dari sebuah senter yang Benny bawa. Rasa lapar tak mereka hiraukan karena mereka memikirkan jalan keluar dari hutan itu. Padahal tenaga mereka telah terkuras karena dari waktu sehari ini mereka hanya mengkonsumsi roti dari cemilan yang itu saja tak cukup untuk mengganti tenaga mereka. Benny menyadarkan tubuhnya kepada dinding gua, berusaha berbaring senyaman mungkin. Sedangkan Anita berada di pelukan Benny hingga tak terasa rasa lelah membuat keduanya terlelap. Setelah cukup lama tertidur, pendengaran Benny merasa terganggu oleh suara dari dalam gua. Benny membuka mata lalu mengedarkan pandangannya pada sekeliling gua yang tak terlalu gelap itu. Perlahan dia menemukan apa yang membuatnya terbangun. Dan setelah samar-samar melihat apa yang terjadi tak begitu jauh darinya, Benny tersentak. "Siapa lo?" ujar Benny yang tak percaya melihat orang yang di kegelapan tersebut berdiri menatapnya. Suara Benny yang terlalu keras membuat Anita terbangun dan melihat apa yang Benny lihat. Anita bergegas sembunyi di balik badan Benny. "Tenanglah, aku akan menyelamatkan kalian," ucapnya dengan suara tenang. Sejenak Benny berpikir tentang sesuatu yang belum lama dia dan temannya lakukan sebelum pendakian. Siapa kakek ini? Benny telah melihat sosok tua renta di balik kegelapan itu. Penasaran dengan sosok kakek tua yang sekarang berada di hadapannya, seketika lampu yang dia bawa kakek tersebut dinyalakan. Kakek ini... Benny berpikir sesaat dengan keraguan bahwa mana mungkin orang tua itu bisa sampai di tempat ini. Mbah Kuncen kan? Kakek itu tersenyum mengangguk. Kenapa kakek ada di sini? Kali ini Benny mulai mencurigai kakek itu. Pertemuan mereka di tempat seperti ini begitu tak masuk akal. Dengan waspada, Benny menggenggamkan batu seukuran kepalan agar kalau tiba-tiba saja kakek itu di hadapannya, dia bisa menyerang. Setidaknya Benny bisa sedikit melawan perlawanan. Sebelum aku menceritakan semuanya, lebih baik kalian makan dulu, ucap kakek itu. Jangan takut, saya tak berniat jahat, ucapnya seolah mengerti apa yang Benny pikirkan. Kalau Benny pun mengambil dengan tatapan waspada. Setelah berada di tangan makanan itu, ia berikan kepada Anita yang berada di belakangnya. Di mana teman-teman kalian? Tanya kakek itu yang sedari tadi hanya melihat mereka berdua. Benny terdiam sejenak. 2 teman kami mati kek, dan 2 orang lagi kami belum menemukannya. Mungkin mereka hilang, ucap Benny. Justru membuat kakek itu tersenyum penuh arti. Dan Benny yang melihat itu kembali mencurigai. Namun dia hanya diam saja.
memperhatikan gerak-gerik kakek itu. Lalu tadi sore ada yang menyerang kek, ucap lagi. Sepertinya sudah mulai. Senyum yang sebelumnya menghiasi wajah kakek tersebut kini mulai hilang dan berubah menjadi tatapan serius setelah kata-kata terakhir itu. Benny penasaran dengan apa yang dikatakan kakek itu. Sebenarnya apa yang kakek tahu? Benny menatap tajam. Dia merasa ada sesuatu yang mengerikan yang saat ini ingin didengarnya. Kakek itu menarik nafas panjang, kemudian mengembuskan secara perlahan, seperti ada sebuah beban berat yang akan diceritakannya. Di sekitar tempat ini ada sekelompok orang yang memuja bukan pada Tuhan, tapi mereka memuja iblis. Teman kalian yang mati itu adalah cucu kakek. Dia mati karena berusaha mencari tahu tentang para memuja iblis itu dan berusaha menghentikannya. Mata Benny membesar mendengar apa yang dikatakan kakek itu. Dalam pikirannya, kini terbayang tentang Randy dan Danu yang telah tewas. Jadi, Danu dan Randy itu... Belum sempat Benny meneruskan katanya, kakek itu memotong. Cucu saya hanya Randy saja, ucapnya dengan tersenyum getir, menerima kenyataan namun bangga atas perjuangan cucunya itu. Apa kalian yakin teman kalian yang lainnya juga mati? Mendapat pertanyaan itu, Benny dan Nathan belum mengerti apa-apa. Maksud kakek, teman kalian itu adalah pemuja iblis. Ucapan kakek itu bagai petir yang menyambar mereka. Bagaimana tidak? Mereka yang sudah Benny anggap seperti saudara sendiri, orang sesat yang selama ini berpura-pura baik. Nggak mungkin kek, nggak mungkin itu. Mereka udah mati. Benny menyangkal dengan rasa kesal mendengar ucapan kakek tadi dan tak menerimanya meski hati kecilnya bertanya, apa itu benar ya? Apa kalian menemukan jasad teman kalian itu? Pertanyaannya. Tadi saya belum tahu siapa di antara ketiga teman kalian itu yang pemuja iblis. Bisa saja 1 atau 2 orang, dan bahkan mungkin bisa ketiga-tiganya, ucap kakek, membuat Benny berpikir dan mencoba menganalisa setiap kejadian yang mereka alami. Jadi, siapa sebenarnya mereka, kek? Setelah Benny menganalisa seperti kejadian yang mungkin saja saling berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemudian dia mengasumsi menjadi sebuah cerita yang berujung pada sebuah simpulan. Dugaan Benny mengarah pada 1 orang. Ya, orang tersebut sangat masuk akal. Tersangka awal mempunyai motif untuk melakukan semuanya, tapi tetap saja Benny butuh bukti yang lebih kuat. Dari awal saya ketemu kalian, saya sudah tahu dari Randy bahwa di antara kalian ada yang menganut aliran sesat, tapi kita masih tak punya bukti. Beberapa tahun terakhir ini hampir setiap tahun selalu terjadi korban pembunuhan di sini, dan jumlah korbannya selalu sama, yaitu 3 orang. Setiap tahun mereka selalu menyelidiki keadaan di sini, tapi sayangnya mereka tak pernah berhasil. Mereka selalu terlambat karena ketika mereka bertindak, mereka sudah lebih dahulu mengeksekusi korbannya. Tahun ini mereka tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Untuk itu mereka sudah menyiapkan beberapa orang pilihan yang terlatih untuk mengawasi tempat ini, termasuk kalian. Kakek tua itu menceritakan beberapa kejadian yang pernah terjadi di gunung ini, yang semuanya belum terpecahkan saat ini. Apa yang selalu direncanakan oleh kakek dan para penduduk tak pernah berhasil. Semuanya harus berakhir dengan kegagalan serta jatuhnya korban. Jadi waktu kita ketemu kakek di bawah, kita udah diawasi. Benny memastikan itu. Sekarang kalian beristirahatlah. Saya dan yang lainnya akan mengintai tempat itu lagi. Sampai saatnya tiba, kalian akan tetap di sini. Saya akan menjemput kalian setelah semua selesai. Kakek tersebut pergi dan sebelumnya menasihati Benny dan Anita untuk tetap di dalam gua itu sampai semuanya aman. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin Benny tanyakan, tapi waktunya belum cukup. Namun kali ini tak berani menanyakan apa-apa. Dia jauh lebih mementingkan keselamatan kekasihnya, Anita. Ari? Apa mungkin orang penakut seperti dia pemuja iblis? Gak mungkin. Atau Danu? Bisa saja, tapi Randy dan Benny bilang dia udah mati. Walaupun gua belum ngelihat sendiri jasadnya sih. Apa dia masih hidup?
Dan sebenarnya pemuja iblis rasanya bukan. Tapi Aini, apa dia juga selamat? Dia sepertinya hilang tanpa jejak, tapi bisa jadi dia pelakunya. Walaupun dia perempuan, tapi bukan berarti dia tak menjadi pemuja iblis kan? Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Ada apa dengan mereka semua? Begitu banyak pertanyaan yang ada di benak pikiran Benny, seperti puzzle dan kepingan-kepingan harus mereka temukan terlebih dahulu. Ben, Anita merajuk dengan wajah memulas. Benny yang memahami dengan keadaan Anita saat ini hanya bisa memeluknya, mengusap rambutnya, berharap beban kekasihnya bisa sedikit berkurang. Anita kembali tertidur dalam dekapan Benny, sementara Benny sendiri masih terjaga. Dalam pikiran Benny kini selalu terbayang bagaimana kalau seandainya Anita tak selamat. Rasa bersalahnya pada kedua orang tua Anita mungkin akan dia tanggung seumur hidup. "Bangun nak," terdengar suara lirih dan rapuh membangunkan mereka. Setelah membuka mata dan tersadar, rupanya kakek itu yang telah membangunkan mereka. "Makan dulu." Kakek tersebut kemudian memberikan Benny dan Anita 2 bungkus nasi beserta lauknya. Benny menerimanya lalu melahapnya. "Terima kasih kek. Gimana perkembangan mengintainya kek?" tanya Benny seraya menikmati sarapan paginya. "Mereka masih di sana, masih menunggu apa yang menjadi tujuan utama mereka," ucap kakek memancing rasa penasaran Benny. "Maksud kakek mereka di sana itu di mana? Apa yang mereka tunggu?" Di tengah hutan ini ada sebuah gubuk kecil yang sudah entah beberapa lama ada di sana, dan beberapa kali mereka pernah melihat orang masuk gubuk itu, namun tak pernah keluar lagi. "Apa kakek? Dan yang lain pernah masuk ke gubuk itu juga?" Kakek tersebut menggelengkan kepalanya tanpa tersenyum sedikit pun. Kali ini wajahnya misterius, menceritakan kejadian yang pernah dilihat oleh orang-orang yang mengintai tempat itu. Pernah ada salah satu dari mereka yang masuk ke sana, tapi kakak itu menggantung kalimatnya. Dia tak pernah kembali. Dia seperti lenyap di telan bumi, padahal waktu itu sangat jelas sekali tak ada orang di tempat itu. Sejak saat itu mereka hanya mengawasi gubuk itu dari kejauhan, tak pernah sekalipun berani mendekatinya, terangnya. "Setelah ini kalian harus ikut saya dan menyelesaikan misi kami, dan juga mungkin untuk keselamatan teman kalian yang bisa saja masih ada yang diselamatkan," ucap kakek. "Apa menurut kakek teman kami masih ada yang selamat?" Tersisa sedikit keraguan dalam diri Benny, dan melihat kondisi seperti ini, jasad Randy yang tewas terkoyak. Bisa saja, kemungkinan memang selalu ada, tapi saya sendiri tidak tahu. Tapi mungkin tak ada salahnya mencoba untuk berharap. Harapan sekecil apapun bisa saja menjadi sebuah kenyataan kan, kata kakek. Cukup beberapa saat Benny berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan meneguhkan hati serta berpikir positif. Keadaan teman-teman yang saat ini berada di luar sana, bisa saja semuanya masih hidup. Setelah keluar dari gua tempat persembunyian, Benny dan Anita berjalan mengikuti kakek yang lebih dulu telah berjalan di depan mereka. Cukup lama mereka berjalan mengikuti kakek itu. Usia kakek memang sudah renta, tapi cara berjalan si kakek itu sangat cepat untuk ukuran seusianya. Dah, sebuah benda tumpul keluar dari semak-semak yang melewati mereka. Benda itu menghantam pundak mereka berdua. Benny dan Antia tersungkur. Pandangan mereka mulai kabur, kemudian perlahan-lahan gelap dan akhirnya tak sadarkan diri. 2 orang berpakaian hitam berdiri tepat di hadapan mereka dengan masing-masing memegang golok kayu besar yang membuat mereka tak sadarkan diri. Perlahan Benny membuka mata dan sadarkan diri sepenuhnya dengan kepala masih terasa berat. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Dia berada di sebuah tempat yang asing baginya, namun berbeda dengan Benny. Orang yang menatapnya yang saat ini tersenyum penuh kemenangan. Orang itu begitu dikenalnya. "Sudah sadar rupanya," ucap orang tersebut, disertai dengan senyuman dan tatapan sinis padanya. Tatapan yang belum pernah Benny kira sebelumnya. Mata Benny yang sebelumnya terlihat lelah kini mulai menatap tajam orang itu. "Anjing, lepasin gua!"
Kalau berani lawan gue secara jantan pengecut. Benny berteriak dengan sekencang-kencangnya penuh amarah karena mengetahui kenyataan orang yang dikenalnya ternyata adalah iblis yang hanya beragam manusia. Orang di hadapan itu hanya tersenyum. Dia tak mengerti ucapan, pujian atau umpatan yang keluar dari mulut Benny yang tersumpal kain. Namun satu hal yang pasti untuknya, sahabatnya itu kini sedang dalam kondisi marah. Namun sama sekali tak merasa heran dengan sikap Benny yang seperti itu. Karena pada dasarnya Benny memang orangnya temperamental. Tawa orang tersebut semakin membuat Benny murka, ingin segera membunuhnya. Gak usah buru-buru Ben, santai saja. Sebentar lagi juga gua lepasin kok. Tapi setelah lo mati. Tawanya kian membuat amarah Benny semakin memuncak, yang ia tunjukkan lewat pemberontakan untuk melepaskan dirinya. Kesadaran orang tersebut mulai habis melihat Benny yang terus-menerus memberontak, dan dengan satu tinju membuat Benny terhuyung. Urat dan otot yang sebelumnya menegang kini kembali lemas, menyisakan mata penuh kebencian yang tak pernah berhenti menatap orang di hadapannya. Bagus, akhirnya satu pukulan bisa bikin lo sadar ya. Sadar kalau lo gak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dari dulu lo memang tolol. Randy yang lebih kuat dan pintar dari lo aja bisa gua lawan, apalagi lo yang tolol kayak gini. Ucapan lagi membuat Benny menatap lagi. Namun kali ini dengan penasaran, orang tersebut seakan tahu apa yang Benny pikirkan. Kenapa? Lo kaget? Randy udah tahu tentang kita dari dulu Ben, tapi dia nggak bakal ngomong, yang justru mempermudah dia buat mati. Ucap orang tersebut membuat Benny merasa menjadi orang yang tak tahu apa-apa dan merasa paling bodoh. Benny tertunduk, tenaganya kembali melemah. Banyak penyesalan di dalam hatinya, namun sepertinya sekarang sudah terlambat. Setelah Benny terlihat lebih tenang, orang itu membukakan kain yang menyumpal mulutnya. Benny bisa sedikit bernafas lega, namun kini dia tak bisa berkata apa-apa. Jangankan untuk mengumpat, berbisik saja sepertinya dia sudah tak sanggup. Kenyataan yang diketahuinya saat ini terlalu sulit untuk dia terima. Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo lakuin ini kepada kita? Kenapa lo lakuin ini sama kita? Dengan pasrah Benny melontarkan sebuah pertanyaan itu. Karena gue butuh korban persembahan Ben. Terlebih gua juga benci sama kalian semua, ujarnya yang kali ini menatap Benny dengan penuh dendam. Apa artinya persahabatan kita anjing? Satu pukulan tepat kena pipi Benny yang membuatnya terhuyung kembali. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya perlawanan yang Benny lakukan sama sekali tak berdaya. Sahabat? Lo bilang sahabat? Sahabat macam apa kalian yang sudah ngerendahin sahabat sendiri? Gua gak pernah nganggap kalian sahabat, bego. Gua cuman ngemanfaatin kalian aja demi tujuan gua. Dan satu lagi, orang sombong kayak kalian memang pantas untuk mati. Ucapnya seraya tersenyum bagai iblis yang puas melihat manusia tersiksa. Lo boleh bunuh gua, tapi tolong bebasin Anita. Benny sudah terlihat pasrah dan putus asa. Dia meminta dengan memelas pada Danu yang kini terlihat seperti iblis baginya. Berharap masih ada sisi manusia di hati yang kini terasa gelap untuknya. Gua mohon, dan dengan menjatuhkan semua harga diri, Benny memohon dengan berurai air mata. Keputusan kini telah benar-benar membuatnya lemah tak berdaya. Namun melihat Benny kini dalam kondisi itu justru malah membuat Danu tertawa puas. Lo gak dengar apa yang tadi gue bilang? Lo bisa bebas dan cewek lo juga, tapi setelah kalian mati. Tawa Danu menyeringai.
yang sudah memastikan kehilangan sisi kemanusiaannya menjadi terlihat mengerikan. Entah apa yang ada di benak Danu saat ini. Akal sehatnya kini benar-benar hilang. Benny semakin putus asa. "Gimana, Dan?" tanya seorang yang baru saja datang dari pintu ruang tersebut. Benny yang mendengar suara itu kaget. Dia sudah sangat kenal dengan suara itu. Orang yang selama ini dia anggap tak berguna, tak salah lagi, itu adalah dia. Sedikit tak percaya mengetahui sebuah kenyataan ini. Kembali amarahnya terpancing, namun tak seperti sebelumnya. Karena untuk saat ini dia sangat lelah sekali. "Kenapa pengecut kayak lo bisa kayak gini, anjing?" Benny berteriak, ingin menunjukkan bahwa saat ini dia benar-benar marah. "Karena gue pengecut dan kalian menganggap gue pecundang, makanya gue ngebuktiin kalau gue bisa lebih kejam. Dan apa yang selama ini kalian lakukan ke gue, pasti akan gue balas." Balasnya datar dan begitu tenang. Benar-benar berbeda dengan orang yang Benny kenal sebelumnya. Bahkan kini wajahnya pun begitu dingin tanpa ekspresi. Jadi waktu itu belum selesai kalimat yang akan diucapkan Benny, dia lebih dulu memotongnya. Ya gua yang nyerang lo. Dan gua juga yang udah ngebunuh Randy." Ucapannya masih dengan wajah datar tanpa ada rasa takut. Benny yang mengetahui hal itu langsung lemas, seakan tulang dari tubuhnya sejenak melunak. Mengetahui dua temannya adalah iblis, dia tak menyangka Ari yang penakut sebenarnya adalah iblis yang bersembunyi di balik wajah polos dan bodohnya. "Cewek-cewek itu udah siap," ucap Eri pada Danu yang juga di depan Benny. "Lo apain mereka, bangsat?" Benny tak henti-hentinya emosi karena firasat mengatakan bahwa perempuan mereka yang maksud adalah Anita. "Sekali lo macem-macem sama Anita, gue bunuh kalian," ancam Benny. "Lo mau ngebunuh kita? Nggak salah tuh. Gimana caranya? Mau nyuruh malaikat maut? Hah?" Danu tersenyum sinis. Benny hanya terdiam tak menanggapi apa yang Danu katakan. "Ri, gua nggak nyangka lo bisa jadi kayak gini," ucap Benny lirih. "Gua kayak gini gara-gara kalian," balas Ari datar. "Maafin gua, Ri. Lo boleh bunuh gua sebagai balasan apa yang udah gua lakuin sama lo. Tapi gua mohon sama lo, Ri, jangan sakitin Anita. Dia cewek baik, gua sayang sama dia." Pinta Benny memelas, berharap ada sedikit rasa kemanusiaan di hati sahabatnya itu. Ya, Ari. Ari berlalu pergi meninggalkan Benny sendiri di ruangan itu. Ruangan yang hanya dibekali temaram lampu tanpa ada jendela. Kini semua penyesalan telah terlambat dan akan segera berakhir tragis dengan kematiannya. Hari yang entah sekarang ini dalam keadaan siang atau malam, karena di ruangan itu gelap menutupi semuanya. Derit bunyi pintu yang ini bukan perlahan membuat jantung Benny berdegup kencang, menanti yang datang walaupun dia tahu itu adalah ketakutan dan bahkan mungkin itu adalah kematian. Namun Benny kaget dan semakin ketakutan melihat orang itu. Orang itu masuk dan membawa sebilah golok yang dari kilauannya penandaan bahwa golok tersebut sudah terasa sangat tajam, sehingga bisa menebas dengan menimbulkan luka yang sangat dalam. Tanpa basi-basi, golok tersebut diayunkan dengan cepat ke arah Benny. Lalu kemudian golok tersebut dengan tepat menebas sasarannya. Tak ada luka, jerit, suara, dan darah yang mengalir. Semuanya begitu sempurna dan sangat tepat mengenai sasarannya. Tali pada kaki Benny seketika putus setelah golok itu menebasnya. Benny tak merasa sakit pada daerah yang ditebas golok tersebut. Perlahan membuka mata, tubuhnya masih menegang dan bergetar cukup hebat membayangkan kematian yang ada di depannya. Cepat kita, nggak ada waktu lagi," ucap penyelamat itu. Benny yang sudah terbebas dari tali yang membelenggunya hanya bisa mengikuti perintah sang penyelamat itu. Mengikuti perjalanan mengendap-endap tanpa suara agar tak diketahui. Tak sempat terfikir olehnya untuk tak percaya pada orang yang telah menyelamatkannya saat itu.
Walaupun sebelumnya dia pernah berkhianat, karena kali ini dia telah menyelamatkan nyawanya dan menjadi seorang pahlawan serta sahabat. Tak berapa lama mereka sudah berada di depan pintu keluar. Benny belum mengerti untuk apa dia membawanya ke sini, namun dia tak memprotes, akan tetap mengikutinya. Dengan perlahan orang itu membuka pintu di hadapannya dengan perlahan agar tak menimbulkan suara yang bisa saja memancing Danu untuk datang. Anita dan Aini. Sejenak Benny terperangah melihat kekasihnya dan temannya masih hidup. Ada rasa bahagia saat dia melihatnya. Masih ada walaupun dalam kondisi yang kurang begitu baik. Namun tak ada waktu menikmati kebahagiaan itu. Mereka harus segera membebaskan dan secepatnya meninggalkan tempat itu. Cepat bebasin mereka. Gua jaga di sini. Perintah orang itu langsung dilaksanakan Benny dan cepat-cepat dia membuka tali yang mengikat Anita dan Aini. Setelah bebas, Benny segera memapah Aini yang tampaknya jelas terlihat lemah. Aini lebih dulu ditangkap dan sekejap oleh mereka. Jadi sangat wajar kalau kondisinya kini cukup memprihatinkan. Benny dan Anita bernapas perlahan seiring detak jantung yang berdetak semakin cepat. Beruntung orang itu tak curiga ataupun mengetahui keberadaan mereka. Sebelum mereka melangkah lebih dahulu, terdengar suara langkah kaki bergema perlahan terdengar samar-samar dari kejauhan. Mereka segera masuk ke salah satu ruangan yang tak terkunci. Langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat. Benny dan Anita bernafas berlahan seiring detak jantung yang berdetak semakin cepat. Beruntung orang itu tak curiga ataupun mengetahui keberadaan mereka. Setelah orang tersebut lewat, mereka segera keluar pintu dan menaiki tangga menuju pintu di ujung yang ternyata adalah sebuah gubuk kecil di tengah kegelapan hutan. Mulai dari sini kalian harus pergi cari jalan keluar sendiri. Biar di sini gua yang ngeberesin. Anggap ini sebagai permintaan maaf gua. Ucap orang tersebut dengan mantap untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya mereka telah perbuat. Tapi Ri, sebelumnya selesai Benny berbicara, Ari sudah membentaknya secara halus. Seandainya Benny bisa melihat dengan jelas raut wajah Ari saat ini yang berada di kegelapan. Cepat pergi. Tanpa banyak kata-kata, mereka pun pergi. Terima kasih Ri, gua akan anggap lo lebih dari sekedar sahabat, gumam Benny dalam hati. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan gubuk itu, dari kejauhan mereka melihat setitik cahaya yang bergerak, tak beraturan seirama dengan jarak yang tak rata-rata yang ia lalui. Segera mereka bersembunyi di balik semak-semak karena khawatir itu adalah salah satu dari mereka. Cahaya tersebut bergerak perlahan ke arah mereka. Perlahan tapi pasti menampakkan wajah yang penuh keriput yang begitu dikenal oleh Benny dan Anita. Orang tersebut adalah juru kunci itu. Kakek. Merasa tak terancam dengan kehadiran kakek itu, tiba-tiba Benny berdiri memanggil kakek itu. Benny menatapnya heran, begitu juga dengan kakek tersebut. Sama herannya melihat mereka berada di sini. Benny dan Anita senang melihat kakek itu karena artinya mereka akan selamat dengan bantuan. Tapi Aini justru ketakutan. Benny yang menyadari keanehan Aini, heran dengan tingkah Aini saat ini. Dia salah satu dari mereka. Ucapan Aini membuat Benny dan Anita terperangah. Segera Benny menatap kakek tersebut yang kini telah berubah. Dia tersenyum. Senyum dari wajah membuatnya begitu teduh, menenangkan, kini telah hilang, berganti menjadi sifat asli yang baru saja dibongkar oleh Aini. Anak-anak bodoh, kata kakek itu, seolah sangat puas tentang permainan mereka. Benny yang merasa tertipu langsung menatap kakek tersebut dengan penuh amarah dan kebencian. Ia rasanya dia mematahkan tulang belulang yang tinggal balut oleh kulit itu. Benny beranjak maju menghampiri kakek itu, berharap dapat segera mengajarnya. Namun kakek itu sedikit pun tak merasa gentar menghadapi anak muda seperti ini. Dah! Pukulan itu telak berada di pipinya, yang membuatnya tersungkur terhuyung. Badannya yang lemah belum siap untuk bertarung saat ini. Benny terkapar di atas dedaunan yang menyelimuti tanah. Sialan, berani-beraninya lo kabur. Danu geram dan langsung mengajar Benny. Ketika dia melihat dari jauh Benny akan menyerang kakek, Anita dan Aini menghampiri Benny yang masih terkapar. Mereka pasrah dengan apa yang terjadi.
Lalu kemudian Danu dan kakek tersebut kembali membawa mereka ke gubuk itu tanpa perlawanan. Danu melemparkan tubuh lemah Benny kembali kepada ruangan yang sama di mana sebelumnya mereka dicekap. Namun kali ini Aini dan Anita juga dikurung dalam ruangan tersebut. Tapi sebelum mereka rupanya telah ada yang lebih dahulu berada di sini. Tangannya yang terikat di belakang, berbeda dengan Benny yang lainnya yang diikat di posisi tangan tetap di depan. Dengan posisi tubuh tertungkup serta kaki terikat dalam kondisi seperti ini, tak sadarkan diri karena tak bereaksi dengan suara berisik oleh kedatangan Benny. Wajahnya menghadap pada salah satu dinding tanpa pakaian utuh. Tubuhnya yang kotor, samar, terlihat banyak luka dan bekas pukulan. Dengan kondisi ini, tak ada sedikit waktu untuk mereka berempati dengan penderitaan orang itu. Ben, Anita memelas kemudian menangis sendiri. Tak tega melihat kekasihnya yang tak berdaya itu. Gua baik-baik aja tak, Benny berusaha tersenyum. Obrolan Benny dan Anita berusaha seperti didengar oleh orang yang tak bergerak itu. Karena tiba-tiba orang itu tersadar lalu menggeliat berusaha menggulingkan badan yang terlungkup itu. "Ari!" ucap Benny, sedikit kaget dan tak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. "Kenapa kalian bisa ketangkep?" tanya Ari masih dalam kondisi lemah. "Kakek sialan itu udah nipu kita, Ri. Kenapa lo bisa ketangkep sama mereka, Ri?" Benny balas tanya. "Gua mau menebus kesalahan gua sama kalian. Tapi Danu udah tahu lebih dulu kalau gua yang ngebebasin kalian. Akhirnya kayak gini." Setelah mendengar penjelasan Ari, sepertinya tak akan ada harapan lagi untuk mereka selamat saat ini. Derit pintu yang baru saja dibuka terdengar seperti peringatan tentang iblis yang akan datang menemui mereka. "Sudah siap?" tanyanya dengan penuh percaya diri untuk melaksanakan semua rencana yang disusunnya selama ini dengan rapi. "Jangan khawatir, kalian akan gua buat mati perlahan, biar kalian bisa menikmati pedihnya ketika kalian dikuliti, dan enaknya ketika perlahan-lahan daging dari tubuh kalian terpotong-potong menjadi berbagai bagian untuk persembahan kami." Kata-kata Danu yang seperti itu seolah sedikit membangkitkan tenaga yang tadi sempat hilang, sekaligus rasa jijik membayangkan tindakan Danu itu. Perlahan Ari bergerak, tangannya yang tanpa tenaga berusaha meraih sesuatu di balik celananya. Susah payah Ari meraih benda itu, dan tak beberapa lama sebuah pisau kecil didapatkannya. Dengan perlahan Ari mencoba memotong ikatan tangannya. Setelah berusaha payah, akhirnya ikatan itu berhasil lepas. Benny terheran melihat tangan Ari terlepas begitu saja, padahal sebelum mereka jelas tangannya terlilit, terikat kuat di belakangnya. Tanpa membuang waktu, dengan tenaga tersisa Ari memotong ikatan tali dengan hati-hati agar tak menimbulkan kegaduhan. Namun mereka menolaknya, mereka tak bisa meninggalkan Ari. Setelah yang lain bebas, Ari menyuruh mereka pergi dari luar dan segera kabur, karena tengah malam hanya tinggal sebentar lagi. Walaupun Ari sebelumnya pernah berniat membunuh mereka, namun mereka memaafkannya karena kini Ari justru berkorban menyelamatkan mereka, serta sepertinya rela berkorban mempertaruhkan nyawanya untuk Benny dan yang lain. Dan akhirnya mereka pun akan pergi bersama. Ketika mereka sudah berdiri dan akan keluar dari tempat itu, mereka harus kecewa karena kali ini Danu mengunci pintu ruangan itu dari luar. Dia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. "Sial, gimana nih pintunya dikunci?" Benny berdecak kesal. Namun sedikit keberuntungan menghampiri mereka. Terdengar langkah kaki yang membuat mereka terdiam, dan nafasnya seolah khawatir hembusan nafasnya akan terdengar oleh mereka. Perlahan suara pintu terdengar sedang membuka sebuah kunci, dan Ari menghajar Danu yang membuat Danu tersungkur di hadapannya. Serangan mendadak dari Ari, namun Danu segera bangkit. Tapi kemudian Benny menerjangnya dengan sebuah tendangan yang tepat mengenai ulu hati Danu, yang membuatnya terhuyung beberapa saat seolah tak ingin kehilangan momen terbaik itu. Segera Benny dan Ari menyerang Danu bertubi-tubi dengan tenaga mereka yang masih tersisa.
karena ini adalah harapan mereka satu-satunya untuk berjuang, bertahan hidup atau mati. Benny, Ari, Aini, dan Anita berjalan menelusuri aliran sungai yang diketahui Ari sebagai salah satu jalan keluar yang aman dari hutan ini. Setelah sebelumnya mereka berhasil melumpuhkan Danu melalui pertarungan antara 2 melawan 1 orang yang mungkin tak seimbang. Karena walaupun Danu harus melawan Benny dan Ari, tapi yang dia lawan sebenarnya keadaan yang lemah, yang tentu saja sedikit banyak akan lebih menguntungkan. Tapi kepercayaan dirinya tinggi justru menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Sungai kecil yang tak terlalu deras, sebagian kecil hutan yang menyelimutinya perlahan membawa mereka menuju kaki gunung yang mungkin saja cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Pada sisi kanan dan kiri sungai tak terlalu banyak ditumbuhi semak, cukup untuk bersembunyi keberadaan mereka dari kejaran para pengikut aliran sesat. Setelah dirasa cukup jauh mereka berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir sungai. Ari, Benny terasa semakin lemah setelah tenaga mereka sebelumnya terkuras. Harus berhadapan dengan Danu. Kalau saja suasana saat itu terang, pastilah terlihat kalau kondisi mereka berdua sudah bisa disebut buruk. "Apa kita masih jauh, Ri?" tanya Benny. "Lumayan, sekitar 3 jam perjalanan. Itupun kalau dalam keadaan biasa, terus tanpa istirahat." Penjelasan Eri membuat semua terdiam. Karena betapa tidak, 3 jam artinya perjalanan mereka masih panjang, masih butuh tenaga yang lebih besar lagi untuk sampai ke tempat itu. "Apa nggak ada jalan lain?" Aini mencoba bertanya jalan keluar. "Ada," jawab Ari membuat wajah mereka sedikit berbinar. Berharap sebuah jalan yang mudah agar segera lepas dari bencana ini. "Ke arah sana." "Ya, ke arah sana." Sekitar 6 jam perjalanan, dan itu pun ketika dilakukan dalam keadaan normal, jawab Ari cepat dan tepat. Berhasil membuyarkan harapan mereka yang tadinya sudah kembali tumbuh. "Lebih baik kita jalan lagi," ucap Benny langsung diikuti oleh semuanya. Terlalu lama mereka di sana bisa sangat berbahaya. Bisa saja ada salah satu dari pemuja iblis yang sudah ada di sekitar mereka. Dengan jalan berlahan mereka kembali menelusuri sungai kecil itu yang masih dengan tenaga tersisa. Benny mempampah Ari yang sebelumnya terlalu luka parah karena bertarung menghadapi Danu waktu dia membebaskan. Air sungai yang dingin dan segar tak mampu mengembalikan rasa lelah mereka, namun setidaknya sedikit memberi tambahan tenaga untuk beberapa menit ke depan. Setelah tak berasa sudah hampir 5 jam, mereka berjalan menelusuri aliran sungai itu, membelah hutan dan pegunungan itu. Dari kejauhan tampak bintik-bintik cahaya kuning dari berbagai tempat yang cukup luas. Mereka melihat dari kejauhan beberapa rumah penduduk yang memang berada di pinggiran hutan. Sayup terdengar dari kejauhan suara nyanyian ayam yang menandakan hari telah menjelang pagi. Mereka berusaha secepatnya agar sampai ke tempat itu dengan mengerahkan semua tenaga yang tersisa, seolah ada tenaga tambahan yang menambah kekuatan itu. "Tolong! Tolong! Tolong!" Secara refleks Benny teriak, berharap penduduk di perkampungan tersebut ada yang mendengar teriakan itu. "Tolong! Tolong!" Teriakan itu disuarakan lagi lantang menurut mereka, namun kali ini hanya Benny, Anita, dan Aini. Berharap ketika mereka melakukan bersama dapat membuatkan hasil yang lebih besar. Dan dekat di pinggir hutan, yang berada di paling dekat dengan mereka itu perlahan membuka jendelanya dan tampak seorang di dalam celingukan seperti mencari asal sumber suara. "Tolong, Pak! Tolong! Tolong kami!" teriakan Benny ketika menyadari keberadaan orang itu. Berharap orang tersebut mendengarkannya, memberikan bantuan, dan ya, usaha Benny berhasil. Orang tersebut melihat mereka namun belum bereaksi, namun memastikan lebih dahulu kebenaran tentang apa yang dilihatnya. Benny senang usahanya berhasil, tapi itu hanya sementara karena orang itu justru kembali menutup jendela dengan sangat ketakutan. Benny tak percaya apa yang dia alami saat ini. Kenapa mereka begitu ya? Benny tak sanggup menyelesaikan kalimat itu.
dan sepertinya yang lain pun memikirkan yang sama. Mereka tertunduk di pinggir hutan menunggu fajar menyingsing, menerangi dengan jelas keadaan mereka yang mungkin akan mengetuk hati para warga. Perlahan dari jauh terdengar beberapa langkah kaki menghampiri mereka dengan sedikit tergesa-gesa, dan setelah sampai mereka berdiri di kerumpunan menatap Benny dan yang lainnya dengan tanpa ekspresi, yang membuat Benny bingung apakah mereka akan ditolong ataukah. Langit di luar masih tetap seperti biasa, tak begitu cerah, seolah menggambarkan keadaan mereka saat ini. Masih penuh dengan misteri. Cahaya misteri yang berusaha menembus lebatnya kedaunan selalu kandas, tak sempat menyentuh bumi. Begitu juga tempat mereka saat ini. Perlahan Benny membuka mata yang entah sejak kapan dia pejamkan, karena mungkin telah lupa dengan rasa nyenyak yang dulu selalu dirasakan di atas kasur empuknya. Di mana ini? Gumam Benny lirih. Kepalanya yang masih terasa pusing dan berat mulai berkeliling mengamati dan mencari keberadaan yang lain. Namun yang dilihat hanya Ari yang sedang tak sadarkan diri berbaring di sampingnya. Benny menatap dengan rasa iba, namun perlahan Benny pun memperhatikan kondisinya sendiri yang tak begitu jauh berbeda dengan Ari. Cukup banyak kain yang membalut lukanya, sepertinya mulai mengering. Rasa sakit yang dirasanya masih sedikit terasa. Tubuh lemah mulai kembali bertenaga. Rangkaian kejadian berusaha dikumpulkan oleh memori-memori otaknya. Lo udah sadar, Ben? Anita baru saja masuk dan berdiri di balik pintu, menatap kekasihnya dengan tatapan pilu. Karena semua yang terjadi begitu membuatnya tertekan. Namun di sana dia tak sendiri, karena tak berapa lama masuk kakek tua dengan pakaian serba putih, senada dengan janggut kumis yang tumbuh tak begitu banyak menghiasi wajahnya. Tak lupa memasang senyum berkarisma yang membuat begitu tenang saat dipandang. Untuk sesaat Benny memandangnya, memastikan rasa percaya yang kali ini harus dia berikan agar tak menjadi sebuah penyesalan seperti sebelumnya. Siapa kakek ini? Benny bertanya dengan sedikit tak percaya. Karena menurutnya sangat wajar Benny seperti itu, mengingat sebelumnya kakek pemuja iblis itu telah membohongi Benny dan yang lain dengan berpura-pura baik pada mereka. Kakek ini yang udah nolong kita, Ben, ucap Anita. Jangan takut, saya tak berniat jahat. Justru saya ingin membantu kalian, ucap kakek itu seolah menjawab kebingungan Benny. Nama saya Khairir. Kalian bisa memanggil kayak Ki Idir. Saya bukan penduduk asli sini. Saya sedikit ada keperluan di sini bersama murid-murid saya. Keperluan apa, Ki? Tanya Benny dengan heran mendengar penjelasan Ki Idir barusan. Menyelesaikan urusan yang kalian alami saat ini. Ki Idir menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi di sini dan yang terjadi pada mereka semua. Dan setelah itu barusan Benny mengerti dan benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Ki Idir. Sekarang apa yang harus kita lakuin, Ki? Benny berusaha bangun dan menahan semua rasa sakitnya. Lebih baik kalian menunggu di sini, akan ada yang merawat kalian hingga kalian pulih dan bisa segera pulang. Kakek tersebut memberi nasihat. Kalian cukup menjadi saksi saja pada pihak berwajib mengenai mereka, biar saya dan murid yang akan menyelesaikannya, tutur kakek itu dengan lembut. Setelah itu Ki Idir keluar meninggalkan mereka di dalam kamar yang hening. Kamar berdinding anyaman bambu dan beralasan tikar pada ruangan kecil yang berukuran 3x4 itu. Tak? Ini mana? Tanya Benny. Dia lagi ngobatin. Ternyata selama ini Danu memang mengincar Aini. Dia yang udah ngerencanain semuanya, ucap Anita sambil menatap menerawang jauh mengingat cerita sebenarnya yang diceritakan oleh Ki Idir sebelumnya. Maksud lo? Benny belum mengerti. Semua yang diceritain sama juru kunci sesat itu semua bohong. Dia dan Danulah pemimpin aliran sesat di gunung ini, dan Aini adalah gadis yang mereka pilih karena Aini memiliki tanda lahir khusus yang memenuhi persyaratan persembahan yang terakhir ini. Penjelasan Anita sedikit bisa bikin Benny mengerti. Jadi apa mungkin Danu udah ngerencanain semua ini dari dulu ya?